Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan suatu cabang ilmu hadis, yakni ilmu gharib al-hadis atau ilmu gharib al-hadis. Tapi sebelum berlanjut mengenai apa itu ilmu gharibul hadis, kita perlu yang namanya mengetahui perbedaan antara hadis dan ilmu hadis. Untuk hadis, yakni sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, hingga ketetapan Nabi. Sehingga cara kasarnya, untuk hadis ini yakni bentuk fisik dari suatu hadis tersebut. Seperti apa namanya? Ya, banyak pada hadis-hadis yang telah teman-teman ketahui. Kalian buka Bulughul Maram, itu isinya hadis semua itu. Kita Bulughul Maram, kalian buka, itu isinya hadis semua. Dan itu kita mengetahui pembagian-pembagiannya juga, yakni pembagian dari ilmu dengan hadis ini adalah qauliyah, kemudian fi'liyah dan takririyah. Qauliyah itu dari perkataan Nabi, kemudian fi'liyah yakni pekerjaan atau perbuatan Nabi, kemudian takririyah yakni tentang ketetapan Nabi. Kemudian selanjutnya yakni ilmu hadis, yakni ilmu yang membahas tentang sabda, perbuatan, pengakuan, gerak-gerik, dan bentuk jasmaniah Rasulullah SAW beserta sanad dan ilmu pengetahuan untuk membedakan kesahihannya, kedhaifannya, dan kepalsuan hadis, baik dari matan atau teks hadis maupun dari sanadnya atau dari jalur periwayatannya. Sehingga jelas di sini bahwa ilmu hadis ini kurang lebihnya, cara kasarnya yakni membahas tentang apa-apa yang dibalik dari suatu hadis. Semisal dari orang yang membawa hadis ini dibahas bagaimana kualitasnya, mengenai banyak tidaknya yang meriwayatkan. Kemudian dari matanya ada kecacatan tidak, ada komentar tidak, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dibahas dalam ilmu hadis. Dan tentunya dalam ilmu hadis ini beberapa ruang lingkup, yakni diantaranya ilmu hadis riwayah atau yang biasa disebut dengan kajian tentang matan hadis. Kemudian ada ilmu hadis diroyah, yakni tentang kajian sanad hadis, dan kemudian ada takhrij hadis, yakni berkaitan dengan studi kritis hadis, suatu hadis. Dan di sini saya akan membahas mengenai salah satu ruang lingkup dari ilmu hadis, yakni ilmu hadis riwayah, yakni ilmu gharibul hadis. Dan di sini saya mengambil dari pendefinisian Ibnu Shalah. Pendefinisian beliau kurang lebih ilmun yu'rafu bihi ma waqa'a fi mutunil ahadithi minal alfadil al-ghamidati al-ba'idati anil fahmi liqillati isti'maliha, yakni ilmu pengetahuan yang mengetahui lafaz-lafaz dalam matan hadis yang sulit lagi sukar dipahamkan karena jarang sekali digunakan. Sesuai dengan namanya, gharib, yakni asing, jarang sekali digunakan. Dan jelas sudah bahwa fokus kajian pada gharibul hadis ini yakni tentang kata-kata dan susunan kalimat yang sulit difahami maksudnya oleh kebanyakan orang. Karena Nabi ini menggunakan pelafalan Arab yang notabene beliau itu Quraisy, dan sementara bahasa Arab satu dengan yang lainnya itu berbeda, sama seperti kita contoh di Jawa. Bahasa Jawa orang Surabaya dengan orang
Nganjuk semisal dengan bahasa Jawa orang Kediri, dengan bahasa Jawa orang Tegal dan lain sebagainya, atau Jogja ya, itu berbeda-beda. Seperti contoh masalah paling simpelnya di Jawa orang Surabaya biasanya menyebutnya kayak menanyakan keadaan, lapo awakmu. Nah, menggunakan kata lapo. Tetapi di Kediri semisal, ini bisa dikoreksi kalau saya ada salah, nyapo kowe. Nah, bukan kata nyapo lah. Kata lapo dan nyapo ini bisa saja ada orang Jawa lain yang nggak paham nyapo ini apa. Simpelnya seperti itu. Karena banyak sekali bahasa Jawa, orang sama-sama ngobrol Jawanya, tapi ada kata-kata yang belum dipahami. Padahal sama-sama Jawanya. Nah, konteksnya kurang lebih sama dengan ini. Ada kata-kata yang sulit yang sulit difahami maksudnya, sehingga butuh penjelasan. Nah, ketika Nabi masih sugeng, masih hidup, para sahabat masih bisa menanyakan hal ini langsung kepada Rasulullah. Lalu tentu saja Rasulullah langsung menjelaskannya. Ini. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW wafat, ketika terdapat beberapa kata-kata yang belum difahami, sementara Islam sudah meluas hingga seantero Arab, yang tentu dengan latar belakang Arab yang berbeda-beda, tentu akan terjadi yang namanya keterasingan akan satu kata. Dan inilah yang akan dibahas, yang akan dikulik oleh ulama-ulama, akan dibahas secara untuk bisa menjelaskan kata-kata yang sukat dan kata-kata yang sulit difahami. Dengan langkah-langkah, dengan ada tata caranya. Yang pertama yakni hadis yang asalnya berlainan dengan hadis yang bermatan gharib tersebut. Maksudnya, kita ada hadis A yang hadisnya gharib, ada satu kata yang asing. Nah, kita mencari hadis yang jalur periwayatannya lain tetapi maksudnya sama dengan hadis itu. Nah, menggunakan penafsiran hadis gharib ini menggunakan hadis lain. Ya, maksudnya sama tapi dengan jalur rawi yang berbeda. Kemudian yang kedua, ini penjelasan dari sahabat yang meriwayatkan hadis. Jadi biasanya ada riwayat ini menjelaskan, ini maksudnya ini. Ataupun dari sahabat lain yang tidak meriwayatkan hadis itu. Kok bisa kok mendapatkan penjelasan dari situ? Iya, karena mungkin dari kan ini sahabat pernah bertemu langsung dengan Rasulullah sehingga sedikit banyak mengerti tentang gaya bahasa Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, ini penjelasan dari rawi selain sahabat. Dan selanjutnya, yakni perintis ilmu gharib dan kitab-kitabnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna At-Taimi, ya, bahasa dari Basrah, itu beliaulah yang merupakan perintis atau founding father ya, kalau bahasa gaulnya, founding father dari ilmu gharib al-hadis. Dan beliau wafat pada tahun 210 Hijriah. Tapi ilmuwan hadis yang lain berpendapat bahwa Abu Hasan An-Nadir bin Syamil Al-Mazini yang merupakan perintis dari ilmu gharib al-hadis. Tetapi dari keduanya ini dikembangkan lagi, disempurnakan lagi oleh generasi ulama setelahnya dan menghasilkan beberapa karya. Dan beberapanya masih digunakan sampai sekarang. Di antaranya Gharibil Hadis karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Nah, karya beliau ini banyak mendapatkan pujian dari para ilmuwan hadis karena di dalamnya mengandung banyak faedah yang berharga. Lebih seperti itu. Kemudian Al-Faiqu fi Gharibil Hadis karya Abu Qasim Jarullah Mahmud bin Umar Az-Zumakhsyari. Beliau ini masih masih dicetak berulang kali di Yaibad dan Mesir. Masih digunakan. Kemudian ada An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Asar karya Imam Majiduddin Abi Sa'adat.
yang hidup dari 544 dan wafat di tahun 606 Hijriah. Nah, dan dalam buku ini, kitab ini di, dijelaskan secara rinci, kalimat per kalimat, persusunan kata sehingga hilang unsur kegoribannya. Dan terdiri dari 4 jilid kitab ini. Sangat luar biasa. Dan masih banyak kitab-kitab yang lain yang digunakan untuk mempelajari ilmu gharibah hadis ini, yang mencantum ilmu gharibah hadis. Baik, sekian dan terima kasih dari saya. Bila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Bila ada melakukan kesalahan dan teman dan pemirsa sekalian ingin merevisi, monggo silakan ditaruh ke kolom komentar. Kita berdiskusi di situ. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.